Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Alfia Nur Aulia. Saya sebagai moderator akan membimbing jalannya presentasi. Di sini kelompok kami akan membahas tentang Project Grandfood, yaitu game ini yang berisikan satu, penjelasan alur atau cara memainkan game. Yang kedua, penjelasan penggunaan konsep PBO, yaitu ada level, ada nyawa, ada skor, ada game board, dan lain-lain di dalam game. Dan yang ketiga diakhiri dengan demo menjalankan hasil game yang dibuat. Langsung saja untuk menjalankan pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Nasyawasara Sasi, NIM 2020-53071. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang alur game yang telah kelompok kami buat. Oke, gamenya ini berupa ular yang harus menangkap makanan yang jatuh dari atas ke bawah. Dan makanan itu berupa ceri dan jamur. Ada juga bom, tetapi ular tersebut tidak boleh sampai memakan bom. Jika memakan bom, maka nyawa akan berkurang 1. Jadi itu alurnya. Jadi alurnya itu ular yang harus memakan makanan yang jatuh dari atas ke bawah. Dan makannya itu harus banyak agar skor yang didapatkan juga banyak. Terus yang kedua itu mengenai keyboard. Keyboard di game yang kelompok kami buat itu menggunakan tanda panah ke kanan dan ke kiri. Di sini saya akan memperlihatkan codingannya. Dan ini coding yang menunjukkan bahwa ular bisa dimainkan menggunakan keyboard ke kanan dan ke kiri. Ini. If Grandfoot is key down left, berarti dia ke kiri. If Grandfoot is key down right, berarti ke kanan. Jadi memainkan game ular ini menggunakan keyboard tanda panah ke kanan dan ke kiri agar bisa menangkap makanan tersebut. Terus di sini juga saya akan menjelaskan tentang seleksi kondisi. Seleksi kondisi pada ular di bagian itu, jika nyawa berkurang dan habis, maka game akan berakhir. Dan nanti di papan game akan tertuliskan game over, lalu game akan berhenti. Jadi kalau game over artinya nyawa ularnya sudah habis. Begitu juga dalam codingan play. Di codingan play seperti ini. Bom juga seperti ini. Lalu cherry seperti ini. Lalu nyawa. Nah, semua itu fungsinya sama, yaitu agar codingnya itu sama untuk agar makanan-makanan tersebut, bomnya itu bisa jatuh dari atas ke bawah. Jadi fungsinya itu sama, kecuali di ularnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ina Rahma dengan NIM 2020-53070. Nah, sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang variabel, metode baru, dan juga otomatisasi pembuatan objek. Nah, di sini yang pertama yaitu variabel. Saya akan menunjukkan di mana letak variabel tersebut. Variabel sendiri itu memiliki pengertian ya. Pengertiannya bisa kita katakan adalah suatu ilmu komputer atau suatu nama simbolis yang memiliki nilai. Jadi dia sebuah kata tapi memiliki nilai dan nilainya itu bisa diubah-ubah. Nah, variabel juga terdiri dari beberapa macam. Lalu di sini variabel terletak pada class score. Nah, di sini string str score sama dengan string titik value of score titik koma. Nah, penulisan di sini ini menggambarkan bahwa variabel dari kode ini adalah score. Skor kan bisa dihitung nilainya dan bisa juga diubah-ubah sesuai
gimana kita menjalankan game tersebut, kita menjalankan program tersebut. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan yang kedua yaitu penggunaan metode baru. Metode sendiri itu juga memiliki pengertian. Nah, apa sih pengertian dari metode? Metode itu seperangkat operasi atau tugas yang bisa dilakukan oleh suatu kelas. Jika sebuah metode dipanggil, maka akan menjalankan operasi. Jadi, ketika metode dipanggil sesuai dengan program, sesuai dengan source code-nya, maka dia akan melakukan tugasnya yang sudah dibuat. Di sini macam-macam metode juga ada beberapa, yaitu ada void move atau int distance. Distance itu kan bisa dikatakan jarak ya. Nah, berarti move itu kan bisa dikatakan kalau pada bahasa pemrograman, misal Alice Greenwood itu dia artinya berjalan, maksudnya berjalan lurus gitu kan. Nah, berarti di sini ini untuk objek agar bisa di-run ya, agar bisa run bagaimana objek tersebut bisa jalan. Lalu ada void run, ada void add, ada void set location, terdiri dari int x dan int y, get x, get y. Dan setelah itu ada void set rotation. Ini lebih ke untuk mengatur rotasi objek, misal 90 derajat, 45 derajat. Saya akan menunjukkan contoh dari macam-macam metode ya. Di sini kita menemukan, di sini kita menemukan void egg. Nah, ini dia metode, berarti ini nanti ketika metode ini dipanggil, maka metode ini ketika di-run akan berjalan. Lalu di sini ada kita cari yang ada set location-nya ya. Nah, ini kita ketemu set location. Terdiri dari get X, get Y. Jadi, lokasi terletaknya sebuah objek menurut sumbu X dan menurut sumbu Y. Setelah itu, ada yang ketiga, yaitu otomatisasi pembuatan objek. Nah, saya ambil satu contoh dari objek. Misal kita ambil cherry. Nah, di sini tulisannya public class cherry extend object. Perhatikan kata-kata extend ini. Pada baris tersebut, extend ini merupakan keyword yang menandakan bahwa class cherry ini merupakan subclass dari class aktor. Nah, subclass dari class aktor. Karena objek ini kan sendiri, maksudnya objek ini kan kelas dari aktor. Nah, berarti yang dibuat objek ini dinamakan subclass. Arti dalam konsep ini itu seluruh atribut dan metode dari superkelas atau dalam hal ini adalah kelas aktornya akan diwariskan kepada subkelas, yaitu kelas cherry. Sehingga kelas cherry dapat menggunakan seluruh metode dari kelas aktor. Pengertiannya begitu. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa variabel, metode, dan otomatisasi pembuatan objek-objek yang kita buat dalam sebuah game itu saling berhubungan. Karena di sini kita bisa menyimpulkan, tadi kita sudah tunjukkan variabel dan metode yang digunakan. Nah, ketika ada objek dan ada metode yang sudah ditulis, ketika metode tersebut dipanggil sesuai source code-nya, maka akan bisa dijalankan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aulanisa, NIM 202053076. Jadi, di sini saya akan menerangkan tentang skor. Yang pertama, kita buka coding skor. Kurang lebih codingnya seperti ini. Ada public score, public void nilai, public int get nilai. Nah, lalu untuk agar kita tahu ketika ular memakan makanan seperti ceri dan jamur, itu akan mendapatkan skor berapa, kita buka coding dari objek terlebih dahulu. Nah, di sini coding skor pada ceri dan jamur seperti ini. Public void add score if is touching cherry class is touching jamur class. Nah, untuk mengetahui ceri dan jamur mendapatkan skor berapa ketika dimakan ular, itu adalah skor set nilai skor get nilai plus 10. Jadi di sini saya menggunakan skornya plus 10. Nah, kalian bisa mengubah angkanya sesuai yang kalian inginkan. Misalkan kalian menginginkan skornya sebesar 20 per makanan juga bisa. Tinggal skornya yang plus 10 ini diubah menjadi plus 20. Saya akan mencoba mempraktekkannya. Saya akan mencoba memakan jamur. Di sini saya mendapatkan skor plus 10. Dan saya akan mencoba memakan ceri. Bertambah 10. Jadi, skornya makanan bertambah. Lalu, di sini saya akan menjelaskan tentang konstruktor. Konstruktor merupakan suatu metode yang akan memberikan nilai awal pada saat suatu objek dibuat. Nah, konstruktor sendiri, nama konstruktor sama dengan nama kelasnya. Misalkan di sini konstruktornya pada ular. Nah, misalkan ini public class score, di sini konstruktornya public score. Ada public void set nilai juga, public int get nilai, dan misalkan di level di objek. Nah, di objek juga akan muncul public void vacancy, public void it. Jadi konstruktor itu seperti yang ada di awal seperti ini. Dan yang pastinya konstruktor itu yang ada publiknya. Selanjutnya, saya akan menerangkan tentang background, nyawa, dan juga level. Yang pertama, background. Dalam permainan ini menggunakan background saat ular memakan makanan dan saat ular terkena bom. Untuk codingnya seperti ini. Saat ular memakan makanan, contoh suaranya seperti ini. Selanjutnya, untuk background saat ular terkena bom. Untuk codingnya seperti ini. Nah, untuk contoh suaranya,
Selanjutnya untuk nyawa. Dalam permainan ini ada 3 nyawa. Jika saat ularnya terkena bom, maka nyawanya akan berkurang 1. Untuk letak nyawanya terdapat di sebelah kanan. Kemudian level. Di sini terdapat 3 level. Dalam permainan ini, jika telah mencapai skor 50, maka akan naik ke level 2. Dan jika telah mencapai skor 100, maka akan naik ke level 3. Dengan bertambahnya level juga akan bertambahnya kecepatan jatuhnya makanan dan bom. Untuk codingnya seperti ini untuk bagian level. Nah, di sini saat level 1, kecepatan jatuhnya makanan 50. Setelah naik ke level 2, kecepatannya menjadi 55, dan setelah di level 3, kecepatannya menjadi 60. Selanjutnya subkelas gameboard. Gameboard ini kelas yang nanti akan dipanggil di kelas lain. Dia tidak mengeksekusi dirinya sendiri. Makanya kalau kita lihat di void ACT ini dia kosong karena dia tidak mengeksekusi dirinya sendiri. Ini adalah public status final. Ini adalah konstanta. Konstanta adalah variabel yang nilainya tetap, yang tidak bisa dirubah di tempat lain. Selanjutnya didefinisikan di gameboard ini satu metode namanya tampil board dengan 2 parameter. Gunanya gameboard ini untuk menampilkan informasi pada saat game kita berakhir dalam kondisi kalah atau kondisi menang. Kalau kalah nanti ada tampilan papan game over. Kalau menang nanti ada tampilan papan winner game, otomatis dengan skornya berapa. Selanjutnya saya akan demo project Grandfoot game ini. Nah, ini adalah tampilan awal untuk project Grandfoot-nya. Yang di sini ada kelas Word dengan subkelas Gamepack dan subkelas MyWord. Selanjutnya ada kelas aktor dengan subkelas Gameboard, subkelas Play, subkelas Level, subkelas Object. Dalam subkelas Object ini terdapat juga subkelas Bom, subkelas Cherry, subkelas Jamur, subkelas Nyawa, dan subkelas Ular. Kemudian subkelas Skor. Dan saya jelaskan sedikit tampilannya. Ini ada Start, yaitu kalau kita mau mulai game, maka kita akan klik ini, maka langsung nanti ke sini. Ini adalah tampilan skor dan levelnya, yaitu untuk menunjukkan nilainya. Jadi, kalau setiap ular kejatuhan Cherry dan Jamur, maka nilai skor akan bertambah 10. Kalau skor udah mencapai 50, nanti game akan pindah ke level 2. Dan di dalam level 2, kalau skor udah mencapai 100, maka game akan pindah ke level 3. Dalam level 3, kalau skor udah mencapai 200, maka game akan menang. Tapi, kalau ular kejatuhan bom, maka akan mengeluarkan suara ledakan dan nyawa akan berkurang. Kalau nyawa udah habis, maka game akan game over. Nah, langsung saja kita mainkan gamenya. Kita klik start. Nah, skor akan tambah 10. Nah, kalau skor udah mencapai 50, maka level akan pindah ke level 2. Semakin cepat. Nah, selamat winner game.
Misal lagi kalau yang bomnya yang nabrak, nanti nyawa akan hilang dan mengeluarkan suara ledakan. Kemudian tertulis di papan game yaitu game over dan skor Anda 50.